Ummatul marhumah laisa 'alaiha 'azabun fil akhirah innama 'azabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal qatlu wal balaya. Rawahu at-Tabrani. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ummati hadhihi ummatul marhumah. Umatku ini adalah umat yang dikasihi. Laisa 'alaiha 'azabun fil akhirah. Yang tidak akan bagi umatku disiksa nanti di hari kiamat, di akhirat. Innama 'azabuha fid dunya. Sesungguhnya azab bagi umatku itu di dunia. Al-fitan, yaitu fitnah, waz-zalazil, gempa bumi, wal qatlu, pembunuhan, wal balaya, dan berbagai macam bala musibah. Rawahu at-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani. Ummahat hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kata baginda Rasul, umatku ini umat yang dikasihi. Kita umatnya Rasul gak? Kita umatnya Rasul bukan? Kalau kita umatnya Rasul, berarti kita ini termasuk umat yang dikasihi oleh Allah. Amin. Apa bentuk kasih sayangnya? Kata baginda Rasul, nanti di akhirat umatku tidak akan disiksa. Berarti ibu-ibu insya Allah ini bebas dari siksa. Amin. Enak umat Rasul itu. Bahkan kata baginda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang aba. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih orang yang aba itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, itulah orang yang masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, itulah orang yang aba. Jadi insya Allah umat Rasul mah bakal bahagia. Amin. Selama ikut petunjuk baginda Rasul. Karena Rasul tidak mungkin menyesatkan kita semua. Jadi kita umat Rasul bakal masuk surga ini. Pengen masuk surga? Insya Allah semua umatku bakal masuk surga. Nu sholat, nu tara sholat, oke asuh? Nu sholat, nu tara sholat, oke asuh? Asuh kubur. Kalau tidak sholat berarti kan tidak taat kepada perintah roh. Berat kalau yang seperti ini. Nah ibu sekalian, tapi kata baginda Rasul, umatku itu akan disiksa, akan mendapatkan bala, cobaan, ujian di dunia ini. Kita hidup di alam apa sekarang, Bu? Lihat ujian yang diberikan oleh Allah kepada umatku, umatnya Rasulullah. Yang pertama al-fitan, fitnah. Ibu pernah difitnah? Ibu pernah dituduh padahal bohong? Ibu sekalian, hidup kita ini harus siap mendapatkan fitnahan dari orang. Karena orang itu, Bu, ada yang tidak senang dengan kita, bukan hanya karena ketidakbaikan kita. Jelema nu bager ge nama jelema nu alus ge kadang sok teu dipikaresep ku batur. Saya mau tanya sama ibu nih. Ibu, kalau ibu ceritanya nih, sebut satu orang, Mama Resti dikasih bingkisan oleh tetangganya.
Ibu yang nggak dapat mau ngiri apa enggak? Ngiri. Satu yang mau ngiri. Ngiri. Kenapa yang dapat itu dia? Kenapa saya nggak dapat? Betul, Bu? Tuh. Ini padahal rezeki mah sudah diatur. Bu, rezeki sudah diatur. Saya mau tanya sama ibu. Ibu kalau ngaji dikasih kue, seneng nggak, Bu? Ustadznya juga dikasih kue. Ustadznya kuenya lebih gede, ngiri apa enggak? Enggak ya ibu. Itu mah oke. Sekarang ibu sekalian, ibu ngaji nggak dikasih kue, Pak Ustadznya dikasih kue, ibu ngiri apa enggak? Tuh. Ibu sudah biasa ini, sudah enak padahal. Tapi kenapa ketika ada tetangga sebelah dapat sembako, kita nggak dapat sembako, kenapa kita ngiri? Emang Allah sudah nunjukin orang itu yang dapat itu. Tuh kan dapat lagi. Gimana nggak enak cuma ngaji. Terusin, Bu. Terusin makan apa terusin ngaji nih? Enak banget jadi mustami mah, enak banget jadi hadirin mah, enak gak jadi hadirin? Dengerin sambil makan boleh nggak? Sambil minum boleh nggak? Sambil ngobrol boleh nggak? Sambil ngasuh anak boleh nggak? Tuh enak banget hadirin mah. Coba yang ngomong, capek ngomong. Ibu sekalian, jadi kita ini kadang hidupnya ada yang nggak enak. Kita nggak enak, kadang nggak dienakin juga sama orang. Masya Allah, ujiannya terus menerus buat kita. Makanya kita ini sudah siap dan harus siap, Bu, untuk difitnah. Tapi Allah tidak akan pernah salah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau difitnah seneng apa enggak? Ada yang seneng kali ya? Ibu, kalau difitnah seneng apa enggak? Suatu ketika ibu sekalian, ketika Rasul sedang bicara dengan Abu Bakar Siddiq, sedang ngobrol santai, datang tamu. Tamunya orang Arab Badui. Orang Arab Badui berarti orang Arab pedalaman. Begitu datang, orang Arab Badui ini nggak permisi dulu, dia langsung tunjuk Abu Bakar Siddiq, dia jelekin Abu Bakar Siddiq. Mendengar kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, apalagi ada di hadapan baginda Rasul. Tapi Abu Bakar Siddiq menanggapi semuanya dengan senyum. Bu, kalau ada yang jelekin ibu masih mau senyum apa enggak? Kalau ada yang nyakitin hati ibu, masih ada yang senyum apa enggak? Abu Bakar senyum, Bu. Melihat Abu Bakar senyum, Nabi pun tersenyum. Sampai orang Arab Badui itu kemudian meninggalkan Abu Bakar dan meninggalkan baginda Rasul. Enggak lama, Bu, datang lagi tuh orang Arab Badui itu. Dia jelekin lagi Abu Bakar Siddiq. Sampai kemudian Abu Bakar masih tersenyum, Bu. Rasul pun tersenyum. Pergilah orang Arab Badui itu. Yang ketiga kali datang lagi tubuh orang Arab Badui. Dia jelekin Abu Bakar Siddiq, dia katain. Nah, kali ini Abu Bakar Siddiq marah, Bu. Karena sudah berapa kali? Berapa kali? 3 kali Abu Bakar Siddiq marah. Melihat Abu Bakar Siddiq marah, baginda Rasul pergi begitu saja. Lah, kata Abu Bakar, kenapa baginda Rasul pergi? Akhirnya Abu Bakar Siddiq meninggalkan orang Arab Badui itu dan mengejar baginda Rasul. Ya Rasulullah, tunggu sebentar ya Rasulullah. Setelah Abu Bakar sampai kepada baginda Rasul,
Siddiq, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi begitu saja meninggalkan aku?" Apa jawab baginda Rasul? "Wahai Abu Bakar, di saat tadi engkau dimarahi, dikata-katai oleh orang Arab Baduy, yang pertama aku tersenyum. Ketika engkau tersenyum, karena hadir bersamamu para malaikat. Mereka para malaikat senyum terhadapmu, wahai Abu Bakar. Begitupun ketika yang kedua kali orang Arab Baduy itu marahin engkau, jelek-jelekin engkau, tapi engkau tetap tersenyum. Aku tersenyum karena memang hadir malaikat. Mereka memberikan rahmat dan berkah kepadamu, wahai Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika yang ketiga kali engkau dikatain oleh orang Arab Baduy, lalu engkau marah, aku berdiri dan aku meninggalkanmu. Sesungguhnya malaikat sudah pada pergi. Sekarang yang kumpul tinggal setan-setan saja. Saya mau tanya ibu-ibu, sering marah apa enggak? Jujur kamu yang kencang, sering marah apa enggak? Berarti ibu-ibu di sekelilingnya banyak. Sekalian yang dirahmati Allah, ini pelajaran berharga buat kita. Jadi orang kalau semakin banyak senyum, meskipun banyak masalah, atau bahkan kita ini difitnah tapi masih bisa tersenyum, tenang saja, karena malaikat ada bersama dengan kita. Malaikat turut memberikan rahmat dan memberikan berkah kepada kita. Jangan sekali-kali kita emosi, jangan marah, karena yang hadir bukan malaikat tapi syekh. Jelas Bu? Satu itu. Jadi cobaan yang pertama yang diterima oleh umatnya baginda Rasul di dunia ini adalah fitnah. Yang kedua wazzalazil, gempa bumi. Alhamdulillah kalau kita gempa bumi cuman sedikit Bu, getarannya nggak terlalu besar, betul Bu? Barangkali saudara-saudara kita yang ada di pinggir laut atau bahkan di gunung bukan ini, Gunung Putri ya. Ibu sekalian, mereka diuji dengan getaran yang luar biasa. Gunung meletus. Sebelumnya ada gempa, setelah meletus gempa masih ada. Begitupun yang di pinggir laut, gempa. Ya Allah ya Rabb, sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar gempa. Kita alhamdulillah Bu, paling kena cuman sedikit, betul ya Bu ya? Gak sampai ada yang jatuh rumahnya, gak sampai ada yang rusak. Alhamdulillah masih Allah jaga buat kita semuanya. Tapi begitulah umat Rasulullah harus siap. Suatu saat ibu sekalian bakal datang guncangan yang dahsyat, guncangan gempa yang luar biasa hebat. Peristiwa menjelang datangnya hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat itu datang, ini nanti bumi ini akan digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya goncangan. Udah siap Bu? Udah siap Bu? Belum ya, siapin makanya. Apa yang harus disiapin? Rumahnya dibagusin. Tidak akan ada yang bisa lari meskipun rumah sebegitu pondasinya kuat, tidak akan pernah bisa lewat. Tetap saja ibu sekalian, kita harus jaga diri. Kalau kita kembali kepada Allah, kita ingin kembali dalam keadaan husnul wal qatlu. Yang ketiga, umatku bakal diuji dengan pembunuhan. Ibu sekalian, selepas baginda Rasul wafat, para sahabat mengalami masa ini. Pembunuhan ada di mana-mana. Sampai kepada masa berikutnya pun pembunuhan tidak pernah berhenti. Sampai kita sekarang, saya mau tanya, kira-kira sekarang ini ada tidak pembunuhan itu Bu? Umatnya Rasul ngakunya sama umat Islam, umatnya Nabi Muhammad,
tapi ternyata saling membunuh. Nauzubillah. Jaga ini buat kita semuanya. Tapi inilah dunia ini. Kadang ada anak membunuh orang tuanya. Kadang ada orang tuanya yang membunuh anaknya. Punya mantu, mantunya nakal, ternyata mantunya bunuh istrinya, anak kita. Punya mantu, bunuh orang tuanya. Ada juga anak bunuh mertuanya. Ada macam-macam ya Bu ya. Pengen Bu? Pengen Bu? Makanya nanti kalau mau pilih mantu, carilah yang soleh dan solihah. Nih ibu-ibu banyak yang soleh dan solehah. Yang janda-janda teruji rajin ngajinya. Amin. Wal balaya. Yang keempat yang akan diterima oleh umatku di dunia ini adalah berbagai macam ujian. Ibu udah ada yang pernah kehilangan duit? Itu ujian. Ibu ada yang pernah kehilangan barang? Itu ujian. Ibu ada yang pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Itu ujian buat kita. Umatku akan ditimpa itu. Harus siap. Karena kita pun nanti akan meninggalkan apa yang kita cintai. Itu ujian buat kita. Ibu punya rumah, rumahnya bagus. Sebagus apapun rumah, setiap hari bahkan kita cat, kita bersihkan, tetap saja Bu, nanti bakal kita pisah. Tetap nanti bakal kita tinggalkan, di mana kita kembali kepada Allah. Jadi supaya nggak terlalu sakit, jangan terlalu cinta. Sebab biasanya ibu sekalian, yang menyebabkan kita ini dirundung duka, kesedihan yang berlarut-larut, karena sebab kita terlalu cinta. Ya Bu ya. Nih, ibu yang punya suami atau suami yang punya istri, kalau mencintai suami atau mencintai istri, sekedarnya saja. Ya Mah ya. Sekedarnya saja. Kenapa? Sebab terlalu cinta nanti bisa bahaya. Bisa kesedihan yang luar biasa. Lah, terus siapa yang harus kita cintai yang sesungguhnya? Cinta yang sangat Allah. Satu Allah. Kalau kita berpegang kepada Allah, kita tidak pernah putus hubungan dengan Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, baginda Rasul yang harus kita cintai ketimbang orang lain, itu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ibu sekalian, kalau kita mencintai Rasul, Rasul akan mencintai kita. Bukan hanya seperti sekedar mencintai kita, suami mencintai istri, Allah melalui Rasulnya akan berikan kenikmatan yang belum pernah kita dapatkan waktu hidup di dunia. Maka siapa yang mencintai Allah, siapa yang lebih mencintai Rasul, maka akan mendapatkan kenikmatan di surganya Allah nanti. Amin ya Rabbal. Dan di surga mah hayang naon bisa ibu. Di surga aya jelema nu asup angin teu Bu. Surga asup angin, aduh ya aya teu? Tidak ada. Sakit gigi ada enggak yang sakit gigi di surga? Enggak ada. Sugan mata teh belekan wae da geus kolot mah, di surga aya teu jelema nu belekan. Masya Allah, di surga mah penuh dengan kenikmatan. Iya baso, ya di surga aya teu? Di surga mah lengkap, hayang naon wae ge tinggal ngomong. Emang perlu masak heula teu? Tidak perlu masak, tidak perlu bersusah payah, tinggal ngomong. Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah kenikmatan. Tapi tidak bisa dibayangkan ibu sekalian. Jadi kalau sekarang kita makan bakso begini enak, nanti di surga jauh berkali lipat kenikmatannya. Amin. Pengen masuk surga?
Alhamdulillah, insya Allah nanti ditakdirkan oleh Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Harus